Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas mengenai diabetes mellitus dengan mata kuliah Pendidikan dan Konsultasi Gizi yang diampu oleh Bu Pradipta Kurniasanti. Namun pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Lukna Halia Syafa Abdillah dengan NIM 19070260017 Gizi 5A. Pada pokok pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian diabetes mellitus, faktor dan penyebab diabetes mellitus, gejala diabetes mellitus, jenis-jenis diabetes mellitus, dan yang terakhir perencanaan diet diabetes mellitus. Yang pertama, mengenai pengertian diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah kumpulan gejala yang timbul pada seseorang yang mengalami peningkatan kadar glukosa darah akibat kekurangan hormon insulin secara absolut dan relatif. Yang kedua, jenis-jenis diabetes mellitus. Diabetes mellitus dibagi menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, diabetes mellitus tipe 1, yang kedua, diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga, diabetes mellitus gestasional, yang keempat, diabetes mellitus tipe lain. Untuk yang pertama, diabetes tipe 1, yaitu kondisi yang ditandai dengan tingginya kadar gula atau glukosa dalam darah. Diabetes tipe ini jarang terjadi. Yang kedua, diabetes tipe ini terjadi akibat resistensi insulin atau karena sel tubuh menjadi kebal atau tidak responsif terhadap insulin. Yang ketiga, bisa disebut diabetes kehamilan, yang mana kondisi kadar gula tinggi yang terjadi pada wanita hamil. Diabetes tipe ini lebih berisiko tinggi terkena DM tipe 2 di kemudian hari. Yang terakhir, diabetes mellitus tipe lain. DM tipe ini disebut dengan sekunder, muncul setelah adanya suatu penyakit yang mengganggu produksi insulin atau mempengaruhi kerja insulin. Untuk topik yang ketiga, mengenai faktor dan penyebab diabetes mellitus. Untuk diabetes mellitus tipe 1, dipengaruhi oleh faktor keluarga atau keturunan. Yang kedua, faktor geografi yang mana orang tersebut tinggal di daerah yang jauh dari garis khatulistiwa. Hal ini dikarenakan kekurangan vitamin D yang didapat dari sinar matahari. Biasanya di daerah-daerah seperti kutub utara, seperti itu ya guys. Nah, yang selanjutnya faktor usia. Ada anak-anak usia 4-7 tahun dan 10-14 tahun. Ya, terakhir yaitu faktor pemicu lainnya seperti konsumsi susu sapi terlalu dini. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2. Dipengaruhi oleh faktor BB berlebih atau obesitas, distribusi lemak perut yang tinggi, gaya hidup yang tidak aktif dan jarang beraktivitas atau olahraga, riwayat diabetes tipe 2 dalam keluarga, ras kulit hitam, usia di atas 45 tahun, kondisi prediabetes, dan yang terakhir, riwayat diabetes saat hamil. Yang keempat, mengenai gejala diabetes mellitus, itu disebabkan karena peningkatan rasa haus, frekuensi air kecil meningkat, kelelahan terus-menerus, gangguan penglihatan, dan terjadi infeksi terus-menerus. Infeksi yang terjadi seperti pada bagian gusi maupun kulit. Untuk perencanaan diet diabetes mellitus, makanan yang dianjurkan yaitu buah-buahan beraneka ragam terutama yang rendah gula,
Lalu ada sayuran, terutama sawi hijau dan bayam ataupun brokoli. Lalu karbohidrat kompleks seperti roti, nasi merah, kentang, ubi, singkong, dan sagu. Kemudian sumber protein rendah lemak seperti susu skim, tempe, tahu, keju, maupun sumber protein berupa ikan segar, udang, dan ayam tanpa kulit. Nah, yang untuk makanan yang perlu dihindari atau dibatasi yaitu makanan kaleng. Karena makanan kaleng yang diasinkan dan mengandung banyak natrium atau gula yang berpengawet dapat mempengaruhi diabetes mellitus. Yang kedua yaitu manisan, mengandung gula sederhana seperti sirup, selai, minuman kaleng, kue manis, dodol, susu kental manis, dan sebagainya. Itu sangat dilarang dalam diabetes mellitus dan jumlah yang diasup harus dibatasi. Yang kedua, makanan cepat saji. Makanan cepat saji yang mengandung natrium dan lemak berlebih, gorengan dan sebagainya, itu perlu dibatasi ya guys. Tujuan diabetes mellitus. Yang pertama, mempertahankan kadar glukosa darah supaya mendekati normal dan menyeimbangkan asupan makanan dengan insulin. Yang kedua, mencapai dan mempertahankan kadar lipid serum normal. Yang ketiga, memberikan cukup energi untuk mempertahankan atau mencapai BB optimal. Yang keempat, menghindari komplikasi. Yang kelima, meningkatkan derajat kesehatan. Untuk syaratnya, yaitu energi yang diperlukan sebesar 50-55% dari total kebutuhan. Protein, yaitu sebesar 10-15%, sedangkan lemak jenuh, yaitu sebesar 20-25%, dan kolesterol kurang dari atau sama dengan 300 mg per hari. Untuk serat, sebanyak 25 gram per hari, lalu natriumnya dibatasi sekitar 3000 mg per hari. Vitamin dan mineral harus cukup, dan karbohidratnya sebesar 60-70% dari total kebutuhan. Gula alternatif dalam jumlah terbatas. Untuk pembagian makanan pada diet, yaitu meliputi sarapan pagi atau makan pagi, makan siang, dan makan sore. Masing-masing porsi makan besar terdapat 2 kali selingan, yaitu selingan siang dan selingan sore. Masing-masing 10-15%. Nah, untuk yang terakhir, tambahan, apa yang dilakukan untuk mencegah diabetes mellitus? Yang pertama, beraktivitas fisik seperti bersepeda, lalu nge-gym, ataupun lari-lari pagi, ataupun aktivitas lainnya. Yang kedua, menghindari merokok. Yang ketiga, selalu rutin cek gula darah di puskesmas ataupun di rumah sakit terdekat. Yang keempat, yaitu menjaga berat badan untuk tetap optimal. Yang kelima, mengonsumsi buah dan sayur, kurangi asupan garam, gula, dan lemak. Nah, untuk yang terakhir, yaitu Unity of Sciences. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Al-Maidah ayat 88. Sekian, terima kasih pada video kali ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.